Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani. Nomor induk mahasiswa 12115012472. Saya mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Dalam video kali ini, saya akan membahas rangkuman materi sistem digital. Dalam video kali ini, saya merangkum 5 materi, yaitu coder, terdiri dari encoder dan decoder. Yang kedua ada plexer, terdiri dari multiplexer dan demultiplexer. Yang ketiga ada rangkaian sekuensial, terdiri dari 3 bagian, yaitu flip-flop, counter, dan register. Yang keempat ada memori, terdiri dari RAM dan ROM. Dan yang kelima ada ALU. Baiklah, materi pertama. Materi pertama yaitu encoder atau pembuat kode. Pengertiannya adalah perangkat keras yang akan mengubah input yang dimengerti oleh manusia menjadi bentuk binari yang notabene bukan bahasa manusia atau bisa dibilang bahasa komputer. Jadi manusia menginputkan sebuah data tersebut akan diproses oleh encoder menjadi kode yang dimengerti oleh komputer. Dan pengertian dari decoder atau penerjemah kode adalah perangkat keras yang akan mengubah kode menjadi kode binary menjadi data yang dipahami manusia. Jadi data dalam bentuk binary diubah menjadi informasi yang bisa dipahami oleh manusia. Itulah decoder. Nah, ini contoh rangkaian encoder dan decoder. Pertama kita perhatikan rangkaian encoder. Di sini saya mengambil contoh dari oktal menjadi biner. Pertama kita ada 8 angka terdiri 0 sampai 7. Nah, jika kita ingin angka tersebut binernya 4, maka kita letakkan angka 1 di 4. Maka hasilnya akan 4. Nah, rangkaian ini menggunakan gerbang logika OR. Yang kedua itu adalah rangkaian decoder. Rangkaian decoder ini menerjemahkan dari biner ke oktal. Nah, misalnya kita ada memasukkan input, kita ada 3 input, kita masukkan 3 input tersebut, maka nanti akan memberikan hasil menjadi oktal. Misalnya kita masukkan input 1, 0, 0, maka akan keluar di key 4 yang artinya oktalnya 4. Nah, ini tabel kebenaran encoder dan decoder. Bisa diperhatikan inputnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena oktal terdiri dari 8 angka. Nah, outputnya menjadi 3 dalam bentuk biner. Sedangkan decoder inputnya 3 dalam bentuk biner, outputnya dalam bentuk oktal. Selanjutnya adalah multiplexer. Selanjutnya adalah plexer. Terbagi menjadi 2, yaitu multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer adalah sebuah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Sedangkan demultiplexer adalah sebuah rangkaian logika yang menerima satu input dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Sebagai gambaran, saya berikan sebuah rangkaian. Nah, di multiplexer kita memberikan 4 input, lalu input tersebut diselect dan hasilnya menjadi outputnya hanya 1. Sedangkan di demultiplexer kita memberikan 1 output, diselect inputnya dan menghasilkan 4 output. Nah, inilah yang dinamakan mendistribusikan output. Selanjutnya, materi rangkaian sekuensial. Materi rangkaian sekuensial terdiri dari 3, yaitu flip-flop, counter, dan register. Yang pertama adalah flip-flop. Flip-flop ini sekuensial sendiri adalah sebuah rangkaian dari hitung. Nah,
Flip-flop ini masih belum dikatakan sebagai sekuensial, namun pada dasarnya rangkaian sekuensial dasarnya menggunakan flip-flop. Flip-flop sendiri adalah suatu kondisi nyala mati atau bisa dibilang logika 0 atau 1. Flip-flop itu merupakan rangkaian gabungan gerbang-gerbang logika yang digabung dengan sebuah kotak nantinya. Setelah ada rangkaiannya, maka dalam rangkaian tersebut dimasukkan dalam sebuah kotak. Flip-flop terbagi menjadi 4, yaitu SR flip-flop, JK flip-flop, T flip-flop, dan D flip-flop. SR flip-flop adalah set reset. Artinya tersebut nyalanya bergantian. Set reset ini merupakan gabungan dua logika sejenis, bisa N sama N atau NAND. Nah, begitu. Yang kedua ada JK flip-flop. JK flip-flop ini dasarnya masih menggunakan SR flip-flop ditambah dengan gerbang logika lagi. Misalnya N ditambah NAND gitu. Udah SR kan sudah ada, ditambah gerbang logika lagi di belakangnya. Selanjutnya adalah T flip-flop. T flip-flop masih dasarnya SR flip-flop dan salah satu kaki gerbangnya digabung menjadi bentuk T. Jadi pada dasarnya inputnya sama antara dua gerbang tersebut di salah satu kakinya. Yang keempat ada D, delay flip-flop. Masih SR flip-flop sebagai dasar dan untuk outputnya melihat dari clocknya. Clock tersebut adalah sebuah sinyal yang memberikan sinyal 0, 1, 0, 1 dan berdetak terus secara bergantian. Clock ini bisa disebut sebagai detak atau detik gitu ya. Selanjutnya ada counter atau pencacah. Ini ada baru bisa disebut rangkaian sekuensial, karena sekuensial sendiri itu adalah deret hitung-hitungan. Nah, counter ini bisa dibilang rangkaian pencacah hitung-hitungan. Nah, counter sendiri pengertiannya suatu proses hitungan. Dari counter sendiri terbagi dua. Pertama, pemberian sinyal clock. Kalau dilihat dari pemberian sinyal clock terbagi lagi menjadi dua, yaitu synchronous counter atau sinkron. Yang kedua asynchronous counter atau synchronous. Synchronous counter itu clocknya diberi secara bersamaan, sedangkan asynchronous counter pencacahnya tidak serempak. Jadi clocknya berbeda antara gerbang logikanya. Nah, selanjutnya ada register. Register ini bisa disebut register geser. Pada sistem digital, register geser digunakan untuk menggeser suatu data. Pergeseran data dapat dilakukan dengan dua arah, yaitu LSB, low significant bit, dan MSB, most significant bit. Register ini disusun dari flip-flop geser digunakan sebagai register ini disusun dari flip-flop. Nah, yang saya bilang tadi malah setiap rangkaian sekuensial ini menggunakan flip-flop sebagai dasarnya. Dan register ini bersifat sementara. RAM, jadi kumpulan dari register ini dinamakan RAM. Nah, ini contoh flip-flop. Ada SR flip-flop, bisa dilihat. Ini ada dua gerbang sejenis. Ini gerbang N. Nah, begini. JK flip-flop. Nah, ini adalah gerbang N tadi, lalu ditambah lagi dengan gerbang yang masih sejenis. Selanjutnya ada T flip-flop nih, kaki dari ininya berbentuk tergabung ya, T flip-flop. Dan D flip-flop tergantung dari clocknya nih, detak jantung yang diberikan inputnya. Nah, counter sendiri contoh ini untuk asinkronnya contohnya seperti ini. Ini dua gerbang, clocknya sama, kan? Kalau di sini 0 berarti di sini juga 0 gitu. Sedangkan asinkron ini clocknya tidak sama nih.
Di sini clocknya masuk ke rangkaian 1 dan clock yang kedua dia peroleh dari output key 1. Begitu. Nah, di counter juga ada yang namanya up counter dan down counter. Up counter ini hitungan naik dan down counter hitungan turun. Selanjutnya register. Register tadi ada 4 jenis, yaitu adalah bisa dibilang SISO, SIPO, PISO, dan FIPO. SISO ini adalah serial input, serial output. Maksudnya rangkaian serial. Maksudnya inputnya rangkaian seri, keluarnya juga rangkaian seri. Rangkaian seri itu rangkaiannya masuknya berurutan, keluarnya berurutan. Berarti kalau ada sebuah 8 kotak, maka angkanya tersebut bergeser. Itulah namanya SISO. Sedangkan SIPO, serial input, parallel output. Artinya inputnya seri, keluarnya paralel. Berarti register dengan masukan berurutan, keluaran serentak. Selanjutnya ada PISO, parallel input, serial output. Register geser dengan masukan serentak, keluaran berurutan. Selanjutnya ada PIPO, parallel input, parallel output. Masukan serentak, keluaran serentak. Selanjutnya adalah memori. Pengertian memori sendiri adalah suatu perangkat keras yang menyimpan sebuah data, maka dibilang teknologi penyimpanan. Memori tersebut terbagi menjadi 2, internal dan eksternal. Nah, memori internal ini bisa dibilang memori penting dalam sebuah CPU atau komputer atau PC. Nah, memori internal terbagi menjadi 2, yaitu RAM dan ROM. RAM sendiri pengertiannya merupakan kepanjangan dari random access memory. Yang kedua, ciri-cirinya isinya bisa diperbaharui. Nah, yang ketiga, data hilang jika arus listrik mati. Data hilang jika arus listrik mati. Nah itulah tadi. Jadi register tadi merupakan kumpulan dari RAM ini merupakan kumpulan dari beberapa register. Contoh RAM yaitu SD-RAM, DD-RAM, dan sebagainya. Yang kedua ada ROM. ROM sendiri kepanjangannya read only memory. Read only memory. Ciri-cirinya hanya bisa dibaca. Sebenarnya bisa diperbarui namun hanya dari data itu sendiri. Yang ketiga, data tidak hilang saat arus listrik mati. Contohnya ada stock ROM, custom ROM, dan sebagainya. Materi yang kelima yaitu ALU, Arithmetic and Logic Unit. Nah, ALU sendiri merupakan rangkaian kombinasional yang bisa melakukan fungsi aritmatika dan logika. Rangkaian kombinasional itu adalah gabungan beberapa rangkaian logika. Jadi rangkaian logika digabung menjadi rangkaian kombinasional dan ALU tersebut merupakan rangkaian kombinasional yang bisa melakukan fungsi aritmatika dan logika. Aritmatika sendiri yaitu penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Logika ini fungsinya bisa berupa AND, OR, NAND, dan sebagainya. ALU sendiri merupakan komponen penting dalam CPU dari sebuah mikroprosesor. Bagian-bagian dari ALU. ALU biasanya terdiri dari 2 input, A dan B. Memiliki output, dan yang selanjutnya ada opcode menyatakan mode operasi yang digunakan. Misalnya mode penjumlahan, mode AND, dan mode. Nanti mode ini akan saya jelaskan maksudnya. Status input misalnya menyatakan informasi tambahan dari input tersebut, misalnya carry in dalam penjumlahan. Status output menyatakan informasi tambahan dari output, misalnya carry out, overflow. Overflow ini misalnya dibagi 0 gitu, jadi dia bisa menghasilkan status output tersebut. Parity dan zero. Nah, ini dia mode itu ada 2. Jika mode tersebut 0, maka dia merupakan mode logika. Namun jika dia mode 1, maka dia mode aritmatika. Mode dan selektor bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Contoh selektor 2 bit. Ini contoh selektor 2 bit ya, saya berikan. Yang pertama dalam mode 0 atau logika. Selektornya ada dua yaitu 00, maka dia jadi AND.
01 dia menjadi OR, 10 menjadi XOR, 11 menjadi NOT. Dalam mode 1 atau aritmatika, 00 menjadi penjumlahan, 01 menjadi pengurangan, 10 menjadi increment. Increment ini penjumlahan yang terus berlanjut. Jadi terus menambah. 11 menjadi decrement atau pengurangan yang terus berlanjut. Nah, sebelumnya saya akan beritahu apa fungsi dari ALU ini. ALU sendiri berfungsi untuk melaksanakan operasi di komputer. Fungsi perhitungan aritmatika atau logika. Tentu saja hal tersebut penting dalam CPU ya. Nah, fungsinya tersebutlah yang membuat ALU ini menjadi bagian penting dalam CPU. Terima kasih telah menonton video kali ini. Saya ucapkan bila ada salah kata datang dari saya, dan bila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.